الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar hukum ra. Sebelum kita belajar hukum ra, saya ingin mempraktekkan bagaimana sebenarnya cara membaca hukum ra ketika dia berbaris bawah, ketika sebelumnya dia berbaris atas, dan ketika sebelumnya dia berbaris dhammah. Dan ra ketika hidup, ketika ra berbaris atas, ketika ra berbaris bawah, dan ketika ra berbaris depan atau dhammah. Jadi kita pertama akan belajar huruf ra ketika dia hidup ya, berharokat, baik itu harokat fathah, atas, kasrah, bawah atau dhammah. Jadi teman-teman sahabat Quran, hukum ra ini adalah makharijul hurufnya adalah huruf yang keluar dari ujung lidah, antara ujung lidah dan langit-langit bagian atas ya teman-teman. Jadi kalau kita menyebutkan huruf ra, terasa lidah kita itu terangkat ujungnya ke atas langit-langit bagian ya, ke langit-langit bagian atas. Kemudian sifat huruf ra atau sifatul huruf ra yaitu takrir. Jadi huruf ra ini punya sifat yang takrir atau bergetar ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah melihat air yang mendidih di panci gitu ya, kemudian panci itu dalam keadaan tertutup ya, ketika air itu mendidih maka kita akan lihat tutup panci akan bergetar-getar gitu ya teman-teman ya. Ketika dia sudah sangat mendidih dengan panas, dengan level panas tertentu, maka kita akan lihat panci itu tutupnya bergetar. Nah, itulah namanya takrir. Orang Arab menyebutnya takrir ya, takrir berulang-ulang atau bergetar ya gitu ya, bergetar. Nah, begitulah sifat huruf ra. Sifatul huruf ra jadi harus disebutkan dengan suara yang ada sedikit getaran. Cuman jangan terlalu berlebihan ya teman-teman ya. Sekedarnya saja atau secukupnya saja. Ra, ra, ra. Nah, jangan ra, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Ra, ra. Nah, itu sifatnya. Sementara makharijul huruf tadi sudah saya sampaikan, keluar huruf ra itu antara ujung lidah dan langit-langit bagian atas. Baik sahabat Quran, tadi itu makharijul huruf ra dan sifatul huruf ra. Sekarang kita masuk kapan sih huruf ra itu dibaca tebal dan kapan huruf ra itu dibaca tipis. Jadi sahabat Quran, huruf ra ketika dia hidup ya dulu atau ketika dia berharokat dibaca tebal ketika huruf ra tersebut berbaris atas atau fathah ya teman-teman ya. Ra berbaris atas ya. Kemudian ra dibaca tipis ketika huruf ra berbaris bawah ya teman-teman, ri. Nah,
sebelumnya saya sudah sebutkan bahwasannya ketika kita menyebutkan huruf yang berbaris bawah atau berharokat kasrah, maka mulutnya kita tarik atau seperti kita senyum ya teman-teman. Ri, 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 ri. Tebal, ro, baris atas ya, tafkhim ya. Berbaris bawah, ri atau tarqiq, ri, 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 ri. Sementara berbaris dhammah, ro-nya kita tebalkan atau kita tafkhimkan. Ru, 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 ro, ri, ru. Kita ulangin ya. Ro, ri, ru. Ya. Bagaimana kondisi mulut ketika kita menyebutkan huruf ro? Ya. Pertama, ketika kita menyebutkan huruf ro tafkhim atau ro tebal, maka kondisi mulut kita seperti mencucu ya kalau bahasa sayanya, atau membulat bisa disebutkan ya. Membulat, bukan monyong ya, karena huruf-huruf bibir kalau kita monyong huruf ro itu maka larinya nanti huruf bibir ya, sementara huruf bibir ada ya. Nah, ini dia tidak huruf bibir, jadi dia mulutnya hanya mencucu saja, hanya membulat saja, membulat ya teman-teman. Ro, nah, begitu dia tebal. Ro tafkhim. Sementara kalau dia tarqiq, kita senyumkan, tarik kondisi mulutnya. Ri, ri. Sementara kalau dia dhammah sama, tebal, membulat. Ru, ru. Jangan lupa ada getarannya teman-teman ya. Ru, ru, ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, itu saat kondisi huruf ro berbaris atau kondisi huruf ro dalam kondisi yang hidup ya, berbaris atas, bawah, fathah, kasroh dan dhammah atau dia apa? Atau dia berbaris depan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ro-nya itu sukun atau ro itu mati ya teman-teman? Ro mati atau ro sukun. Nah, sama, sifatnya tidak berubah, yaitu takrir, bergetar gitu ya. Dan juga wakhrijul huruf juga tidak berubah, keluar antara ujung lidah dan langit-langit bagian atas. Ro, ujung lidah, rasakan ya teman-teman ya. Makhrijul dan sifat tidak berubah. Namun ketika dia berbaris atas ya. Nah, kalau ro mati ini atau ro sukun ini teman-teman ya, kita memperhatikan tanda sebelum atau di belakang huruf ro yang mati. Nah, kalau hidup tadi kan enggak, kita perhatikan tanda huruf ro-nya saja. Kalau dia ro-nya hidup, kalau ro-nya sukun atau mati, perhatikan tanda huruf sebelumnya. Jika tanda huruf sebelumnya atau huruf di belakang ro itu berbaris atas, maka ro kita baca tebal atau tafkhim ya teman-teman. Contohnya hu akbar, hu akbar. Ingat mulutnya membulat ya teman-teman, kondisi mulut bulat. Ber ya, ber, ada getaran sedikit, ber, karena sifatnya takrir. Ber, hu akbar, Allahu akbar, anha, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, latihan di rumah teman-teman ya. Mudah-mudahan jika kita sering latihan, dia akan terbiasa ya mulutnya. Kemudian ro mati sebelumnya berbaris bawah. Jika ro mati sebelum berbaris bawah, maka ro mati itu dibaca menipis, atau saya sebutkan tadi di awal, ro itu mulutnya ditarik, ro mati itu mulutnya ditarik karena dia tarqiq atau tipis. Takbir, takbir. Nah, mulut kita agak ditarik karena dia agak senyum ya teman-teman, karena dia tarqiq ya, karena dia tipis. Jadi mulutnya harus ditarik. Takbir, takbir. Kalau tadi baris atas sebelum huruf ro yang mati itu tebal ya, maka mulutnya kita bulat atau mencucu ya. Ber, bukan monyong ya teman, bukan gitu. Kenapa? Karena kalau kita monyong nanti ro-nya jadi huruf bibir. Nah, sementara huruf bibir itu ada lagi hurufnya. Nah, huruf ro tebal mulutnya membulat, huruf ro tipis ditarik tadi ya. Bir ya teman-teman. Bir, takbir, takbir, takbir. Fasawtir lil mustakbir. Banyak lagi contoh-contohnya, silakan teman-teman cari saja di Al-Quran nanti huruf ro mati yang sebelumnya berbaris bawah.
fasbir, laqadir, ya, dir. Nah, bagaimana kalau ra mati yang huruf sebelumnya itu berbaris dhammah, ya. Kalau dia berbaris dhammah teman-teman, maka kita membacanya tebal sama seperti berbaris atasnya. Kabur, kabur, ya. Alhaakumut takatsur, seperti ayat Quran yang saya bacakan di awal tadi, at-takatsur. Maka huruf tsa itu kan berbaris dhammah, huruf tsa berbaris dhammah, ketemu ra yang mati karena ada di ujung ayat, ra-nya jadi sukun. Nah, ketika ra-nya mati sementara di belakang huruf ra itu ada huruf yang berbaris dhammah, maka kita baca ra mati itu dengan bacaan yang tebal atau tafkhim, mulutnya agak membulat. Alhaakumut takatsur. Ingat ada takrirnya teman-teman, ya. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya. Lanjut teman-teman. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Silahkan dilatih di rumah, karena ketika kita membaca Al-Quran, ya, khususnya agar bacaan kita itu fasih, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul, kemudian oleh Rasulullah sendiri, ya, maka harus sering, karena kita bukan orang Arab, ya, melainkan kita ini adalah orang-orang ajami, orang-orang luar Arab. Maka tidak ada kata lain selain latihan, ya teman-teman. Kalau orang Arab, mereka sudah terbiasa dengan dialek mereka, dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, kalau kita karena bukan orang Arab, maka kita harus sering-sering melatih suara sekaligus melatih bibir, ya, dan lidah agar terbiasa menyebutkan huruf-huruf secara benar. Seperti itu ya teman-teman. Mohon di-share jika dirasa video ini bermanfaat. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini menjadi barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.